ketemu lagi dengan saya, Dastan Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih telah mensupport channel ini. Kali ini kita akan membahas mobil pertama dari channel ini, yaitu MN-D99S yang sudah dimodif sedemikian rupa. Awalnya mobil ini tuh sebenarnya tuh saya sama bapak saya itu beli MN-D99S yang abu-abu. Tapi bapak saya kan langsung beli bodinya yang warna oranye. Jadi langsung diganti itu. Nah, jadi warna oranye. Nah, habis itu saat di lapangan basket dekat rumah sini, saya ngasih tahu bapak saya ada ide buat konten. Akhirnya pertama tuh ada konten video pertama itu masih butut banget. Dan akhirnya mulai berkembang sampai sekarang. Mobil ini tuh dimodif terus sampai jadi segini. Dulu tuh sumpah butut banget, pun jadi ketawa nontonnya sekarang. Jadi tuh itu sih secara mobil ini tuh kayak mau dulu tuh kayak gitu tuh ada bodinya. Nah, jadi mobil ini tuh bisa dibilang mobil pertama dan mobil paling bersejarah di rak ini ya. Mobil paling pertama gitu tuh. Ada orangnya, aksesorisnya juga udah ada. Nih, itu bannya udah diganti, mesinnya udah besi semua. Oh iya, tentang mesinnya yang udah besi gini itu awalnya bapak saya iseng tuh ganti mesinnya jadi besi gitu kan. Habis itu tiba-tiba rusak. Udah di otak-atik kan susah. Dan akhirnya bisa juga bener tuh kan, udah besi semua. Awalnya itu rusak sampai jadi nggak bisa gerak, cuma otak-atik kan, jadi akhirnya bisa tuh. Jadi jadi kan habis beli ini mulai berkembang terus sampai bapak saya tahu ada mobil MN terbaru yaitu MN86KS. Belinya sekitar bulan November 2020 ya, tahun lalu. Itu bapak saya beli itu langsung order. Kan waktu itu channel masih butut tuh, masih yang subscriber keluarga saya doang. Nah, akhirnya mobil itu datang di unboxing tuh lah ya. Saat itu ngeliat YouTube masih belum ada. Kan kira bangga ya. Dipikir YouTuber pertama yang unboxing MN86KS. Yang nggak tahu sih kebenaran bener atau enggak. Jadi abis di unboxing viewsnya tinggi. Kami semua kalau udah semua seneng dibagi 2 part, yang satu kedua bisa ditonton nanti lihat di channelnya aja. Nah, jadi abis yang pertama di upload yang kedua, waduh yang kedua malah yang lebih tinggi. Abis itu di upload tuh yang upgrade stage 1. Jadi dia stage 1 malah lebih tinggi sampai 10.000 sekarang. Alhamdulillah itu ada support dari teman-teman. Nah, akhirnya mulai berkembang terus MN86KS. Akhirnya sampai beli unit-unit baru tuh kayak mobil yang oranye tuh, yang coklat, yang ini, yang itulah, pokoknya jadi banyak gitu lah. Jadi gitu aja sih pembahasannya tentang sejarah channel ini. Ini apa ini? Live. Waduh. Ya gimana? Loh. Kamu. Tuh, aku cuma iseng. Teman-teman, ini anak saya nih. Ya. Emang anaknya begini, kreatif, iseng-iseng sendiri. Tapi gimana? Coba diulang tadi gimana caranya tadi, coba kasih tahu. Pembukaannya gimana? Oke, coba ya. Nih, aku coba. Pembukaannya gimana? Halo, ketemu lagi dengan saya Dastan Marino, masih di channel Marino Arsi. Telah mensupport channel ini. Coba nih. Kecil udah berani lo ngambil kamera bapaknya. Tapi anak ini memang agak berbeda. Kalau kita bicara MN86KS itu kan mobilnya Mercy ya. Mobil Mercy itu mobil yang terbuat di negara mana tuh? Mercy itu Jerman. Nah, kalau bicara tentang Jerman, kalian bisa nanya sama dia. Cek di kolom komentar. Apa sih yang tahu tentang Jerman? Bisa dijelasin nggak? Jerman tuh kayak dulunya tuh adalah negara tuh kayak kekaisaran namanya Prusia. Itu tahun 1800-an ya. Sampai akhirnya jadi Jerman. Jadi tuh Jerman itu ikut dalam banyak perang. Contoh Perang Dunia I tuh. Perang Dunia I. Perang Dunia I itu melibatkan negara mana aja? Ada banyak, bisa ada Inggris, Italia, Jerman. Habis itu ada Austria Hungaria, Rusia. Penyebab Perang Dunia I tuh?
Itu pembunuhan, itu lupa deh presiden atau jenderalnya dari negara Austria-Hungaria. Oh, Sampai keluarga kerajaannya kali. ya keluarga kerajaannya, kerajaannya. rajanya kayaknya. Nah, kalau perang dunia kedua? Oh, perang dunia kedua itu awal mulanya itu karena invasi Jerman atau ya Jerman lah ke Polandia. Sebelum itu Jerman sama Uni Soviet itu bikin perjanjian agar tidak saling serang dan bagi wilayah jadi dua untuk Polandia, jadi diinvasi bareng-bareng tuh. Tahu. Iya. Teman-teman tahu nggak? Kalau awal mulanya karena Jerman menginvasi Polandia, terus Jerman bikin perjanjian sama Rusia, saya aja baru tahu itu. Saya nggak ngerti anak ini belajar dari mana. Nggak punya bukunya loh. Jadi ini kayaknya sih kekuatan YouTube. Jadi hati-hati kalau punya YouTube di rumah, bisa bikin ngerti, bisa bikin juga kesesat. Coba dilanjutin. Tadi gimana ceritanya? Nah, setelah berhasil dari invasi tuh kayak jadi Inggris tuh kayak jadi bantuin Polandia untuk nyerang Jerman sama Prancis juga. Terus di tahun 1940-an ya, Jerman itu kayak merusak perjanjian dengan Uni Soviet atau Rusia itu dengan melancarkan operasi Barbarossa, yaitu untuk menguasai Uni Soviet. Operasi Barbarossa. Jadi operasi Barbarossa itu adalah operasi invasinya Jerman ke Soviet. ke Soviet. Nah, awalnya itu berjalan lancar. Nah, biasanya di titik baliknya waktu Jerman pun mulai mundur, dipukul terus sama Soviet. Nah, juga ya kalau tadi di tahun 1940 ya kita mundur lagi waktunya, itu Perancis dikuasai sama Jerman. Jadi di Dunkirk ya, itu itu ada filmnya tuh Dunkirk. nah ya. Itu daerah mana? Itu di ujung Perancis. Oh, di Perancis. Jadi, iya benar, ada laut langsung menuju ke Inggris ya kalau nggak Iya, salah, dekat. Jadi tentara Inggris, Prancis dievakuasi di situ tuh. Akhirnya pergi ke Inggris. Nah, jadi sampai tahun 1944 sekutu tuh kayak ada Kanada, Prancis, Australia, Polandia, New Zealand, Inggris, Prancis. Nah, itu pokoknya itu Prancis disebutnya 2 kali deh tadi. Tadi udah disebut. Iya. Oke, terus ya adalah. Nah, itu ngadain invasi namanya D-Day atau Operation Neptune kalau nggak salah ya. Itu tanggal berapa itu? Itu di 6 Juni 1940, pasti ada banyak waktunya karena tuh jadi kan di Normandia itu banyak pantai, itu ada sini, situ. Ada tahu nggak nama pantainya apa aja? Enggak sih. Oh, kalau nggak salah ada Omaha. Iya, terus ada apa? Sword, ada Juno, ada Utah. Itu tahu. Ya enggak semuanya. Terus. Nah, akhirnya dari situ mulai terus itu. Sampai akhirnya Perancis masih dikuasai. Jadi Jerman tuh dijepit sama Soviet sama itu. Tapi lucunya Jerman itu nggak kalah sama sekutu, Soviet doang. Jadi Sebentar. Jerman nggak kalah sama sekutu. Artinya yang mengalahkan Jerman atau ya Jerman itu tadi siapa? Soviet Union. Sendirian. Ini Soviet. Oh, tapi Iya. kan sekutu menyerang dari sisi yang lain kan? Iya, tapi itu kan dia nggak nyampe ke Berlin. Jadi Nah, benar. Tapi begini, kalau kita si sekutu menyerang dari sisi yang lain, otomatis kan Jerman juga merasa dikepung kan, depan belakang. iya, bener. Maka dari itu mungkin Jerman mengerahkan tentaranya ke menuju sekutu, juga mengerahkan tentara menuju ke Rusia. Jadi secara nggak langsung sekutu membantu juga dong. Jadi karena mendistraksi. iya, kan? distraksi. Nah, terus akhirnya Uni Soviet berhasil pergi ke Berlin dan itu menjadi pertempuran terakhir di Perang Dunia II, yaitu Battle of Berlin. Jadi rakyat Jerman dan tentara Jerman tuh mati-matian berjuang untuk melindungi ibu kota Jerman, yaitu Berlin, dari gempuran tentara Rusia. Banyak artileri, rumah yang hancur, Yang banyak akhirnya tank. dimenangkan oleh Uni Soviet dan sekutu. Tapi sekutu Iya. nyampe Berlinnya lebih lambat kan? Iya, lebih dibandingkan telat. Uni Soviet. Nah, teman-teman, itu sejarah singkat Jerman. Asal mula dari M86KS atau model bodi Mercedes G500. Nah, sekarang pertanyaan saya satu. Ini udah pantas belum gantiin saya? Isi kolom komentar ya. Jangan sampai kerjaan saya diambil. Thank you.